Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali lagi pecinta Quran, kawan-kawan, di sini kita akan membahas surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil salah satu surat yang pendek yang ada dalam juz 30. Yang mana surat ini bercerita tentang pasukan bergajah. Dan surat ini dalam Sirah Nabawiyah dia adalah surat yang bercerita tentang kehidupan Nabi SAW beberapa bulan sebelum beliau dilahirkan ke dunia, dan kejadian itu menjadi tahun yang bersejarah, tahun di mana Nabi dilahirkan, disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Ya, maklum orang Arab dahulu belum mengenal yang namanya tahun bilangan 1000 2000 sekian, belum ada bilangan tahun, tapi mereka sudah ada nama-nama bulan ya, tapi mereka menandakan tahun dengan peristiwa yang bersejarah. Jadi peristiwa yang ada di surat Al-Fil ini menjadi semacam bukti kuat bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan tokoh fiktif, tapi memang beliau lahir di tahun itu, yang mana tahun itu tidak mungkin dilupakan begitu saja, disebabkan karena ada peristiwa besar, yaitu pasukan gajah yang menyerang kota Makkah. Baik, sebenarnya peristiwa pasukan bergajah ini ada kisahnya di balik ya, ada latar belakang kenapa Raja Yaman yang bernama Abrahah itu mau datang dengan pasukan gajah yang besar dengan angkatan militer yang luar biasa menghancurkan Ka'bah. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ya mungkin sekitar 50 hari atau sekitar 2 bulan lah. 2 bulan sebelum Nabi lahir peristiwa ini terjadi. Jadi sebagian ahli sejarah mengatakan 50 hari sebelum Nabi lahir itulah peristiwa penyerangan Ka'bah. Ka'bah ini kan bangunan yang bersejarah ya, baik dari segi sosial maupun segi agama, karena Ka'bah itu sendiri orang dari dahulu percaya bahwasanya Ka'bah itu memang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Dan walaupun bagaimanapun adanya susupan ajaran kesyirikan, penyembahan berhala, tapi yang namanya Ka'bah tetap menjadi fenomena di bangsa Arab ketika itu. Bahkan orang di luar Arab pun percaya bahwasanya beribadah di depan Ka'bah itu adalah sesuatu banget lah gitu. Akhirnya setiap bulan Zulhijjah dari berbagai pelosok orang-orang mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan haji, tentunya haji versi mereka yang sudah berubah-ubah ya, sudah diselewengkan dari ajaran asal Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, banyaknya orang-orang yang datang ke Makkah untuk melaksanakan haji, animo umat ketika itu luar biasa, sehingga tentu saja ada namanya manfaat lain ya di samping haji itu sendiri, yaitu manfaat wisata, ekonomi dan lain sebagainya, menyebabkan orang-orang di selatan atau orang-orang Yaman, di sini dulu ada kerajaan namanya kerajaan Habasyah ya. Yang mana kerajaan Habasyah ini sebenarnya berasal dari Afrika, cuman termasuk wilayah mereka adalah Yaman ketika itu. Mereka punya seorang gubernur yang bernama Abraha. Abraha ini melihat kok Mekah itu rame gitu kan, sementara pusat ekonomi Yaman ini nggak seperti Mekah gitu. Dia ada kecemburuan dan iri lah gitu, dan iri. Kemudian Abraha membangun sebuah gereja yang niatnya untuk dijadikan tandingan sehingga orang beribadah juga di gereja itu ya. Kemudian namun gereja ini tidak berhasil mengalahkan pameo atau kemasyhuran daripada Baitullah Al-Haram Ka'bah ya. Dan orang-orang Mekah ketika itu juga kurang ajar juga ya. Ada sebagian dari pemuda Mekah yang mendengar bahwasanya Abraha atau pemimpin Yaman itu membuat tandingan ya, Ka'bah tandingan, sehingga orang-orang beberapa oknum ya, 1-2 orang oknum itu mereka datang dari Mekah menuju Yaman untuk melecehkan Ka'bah tandingan itu atau gereja itu. Melecehkannya nggak tanggung-tanggung, mereka buang air besar di situ, lalu mereka lumuri bangunan gereja atau Ka'bah buat tandingan itu dengan kotoran.
Mengetahui hal ini dan pelakunya ternyata pemuda-pemuda Makkah, akhirnya Abraha itu murka, marah besar, lalu dia menyiapkan bala tentara yang luar biasa yang disebut dengan tentara bergajah itu. Tentara bergajah inilah disebut dengan Ashabul Fil. Ashab artinya tentara atau yang memiliki atau yang memakai. Ya, Al-Fil artinya gajah. Dan gajah ini diimpor diimpor dari Afrika. Ya, karena memang daerah Yaman ketika itu memang masih wilayahnya kerajaan Habasyah yang berpusat di Afrika Timur ini, ya, sekitar di sinilah ya. Berpusat di situ. Jadi mereka mendatangkan gajah dari pusat pemerintahannya itu di Ethiopia atau di daerah Ethiopia atau Eritrea sekarang itu daerah atau Somalia, sekitar daerah situlah. Lalu makanya orang-orang Arab tuh kaget, nggak pernah mereka melihat gajah dijadikan sebagai pasukan militer darat gitu, angkatan darat. Baik, dan gajahnya itu dicatat oleh ahli tafsir jumlahnya 13 ekor. Besar-besar. Ya namanya gajah Afrika ya, beda dengan gajah Lampung atau gajah manapun. Gajah Afrika tuh ukurannya luar biasa. Dan uniknya, ahli sejarah sampai mencatat nama gajah yang terbesar itu adalah Mahmud namanya. Ya, Mahmud itu artinya terpuji sebenarnya ya. Ya, Mahmud itu Mahmud. Mungkin di sinilah ada kata mermot kali, wallahu a'lam. Jadi gajah yang dipakai oleh Abraha itu gajah yang paling besar yang namanya Mahmud. Mahmud artinya yang dipuji atau yang dipuji. Baik. Kemudian mereka berangkat dari dari Yaman menuju Makkah. Sepanjang perjalanan itu ya lumayan jauh itu perjalanan, mereka mengambil harta orang-orang Arab gitu. Karena beda itu, orang Yaman ketika itu bukan disebut orang Arab, disebutnya bukan orang Makkah ya, disebutnya ya orang Habasyah gitu, orang Yaman gitu. Lalu mereka merampok, mengambil salah satu harta yang mereka ambil itu binatang ternak. Di antara binatang ternak itulah ontanya milik kakek Nabi SAW yaitu Abdul Muttalib. Jumlahnya sekitar 100 ekor unta. Baik. Kemudian beberapa kilometer ada sebuah lembah beberapa kilometer dari menuju Makkah ketika itu, antara Taif dan Makkah kalau tidak salah, di antara itu ada sebuah lembah. Disitulah mereka istirahat gitu ya. Disitulah mereka istirahat, siap-siap besoknya untuk menyerang kota Mekah. Dan orang-orang Mekah sudah heboh, sudah panik bahwasanya Abraha, penguasa Yaman ketika itu, sudah siap-siap untuk menghancurkan Ka'bah yang mereka muliakan. Nah, kemudian termasuk juga yang panik itulah semua warga, perempuan, laki-laki. Termasuk juga yang cemas ketika itu ialah ibunya Nabi Muhammad SAW yang sedang hamil besar kan. Kurang lebih kandungan beliau itu sekitar berumur 7 bulan ya. Dan Abdul Muttalib ya, Sayyid Abdul Muttalib atau kakeknya Nabi Muhammad SAW ketika itu memang pemimpin Mekah. Pemimpin Mekah ketika itu menginstruksikan ya penduduk semuanya untuk lari ke gunung-gunung. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kan Mekah atau Ka'bah itu kan berada di titik terendah di lembah itu, lembah Makkah itu. Jadi penduduk disuruh lari ke atas ke bukit-bukit yang ada di sekeliling Ka'bah itu untuk mengamankan diri dari pasukan bergajah. Baik. Kemudian Abdul Muttalib mengejar atau mendatangi Abraha yang sedang stand atau sedang duduk atau sedang istirahat di campnya, yaitu di daerah di sebuah lembah di antara Taif dan Mekah, yaitu sekitar berapa puluh kilo lah gitu. Di situ Abraha melihat pemimpin Mekah datang, yaitu Abdul Muttalib. Ya. Kemudian Abdul Muttalib terlihat kewibawaannya, terlihat kepemimpinannya, terlihat kedudukannya yang mulia gitu kan. Sehingga Abraha pun turun dari singgasananya ya untuk berbicara langsung dengan Abdul Muttalib. Dan awalnya dia mengira bahwasanya kakek Nabi ini, Abdul Muttalib ini akan berbicara, menegosiasi atau meminta agar pasukan Abraha itu ditarik, tidak boleh atau dilarangnya atau dimohon. Dia memohon kepada Abraha untuk tidak menghancurkan Ka'bah. Ternyata apa yang disampaikan kakek Nabi Abdul Muttalib ternyata tidak seperti yang dibayangkan.
Ternyata kakek Nabi berkata, tolong kembalikan 100 ekor onta milikku yang kamu rampas sepanjang jalan tadi. Maka kagetlah Abraha. Saya kira engkau memikirkan Ka'bahmu yang akan kami hancurkan. Kamu malah berbicara urusan 100 ekor onta gitu kan. Kemudian apa kata kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muthalib, yang kata-katanya ini tersimpan dalam buku-buku sejarah Islam terkenal. Kata-katanya, apa kata kakek Nabi? Ana rabbul ibil walil baiti rabbun sayahmi. Saya ini cuman pengusaha onta, sedangkan Ka'bah itu punya Tuhan sendiri yang akan melindunginya. Kemudian Abraha mengembalikan 100 ekor untanya Abdul Muthalib, lalu siap-siap untuk menyerang menghancurkan Ka'bah. Namun ketika gajah ini dinaiki, gajah ini tiba-tiba tidak mau berjalan. Si Mahmud dan semua gajah tanpa kecuali, si Mahmud ini tidak mau jalan, dia tetap berada di posisinya. Kalau disuruh belok kanan dia mau, belok kiri dia mau, mundur ke belakang dia mau, atau pulang ke arah Yaman dia mau. Tapi kalau sudah menuju Mekah, gajah-gajah ini tidak mau. Dipukul dan lain sebagainya juga tidak bersedia. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah kawanan burung berasal dari laut, arah laut gitu. Burung-burung yang bentuknya aneh sekali. Tidak pernah ada burung seperti itu, tapi bulunya semuanya warnanya hitam. Saking banyaknya burungnya itu disebutkan dalam Al-Qur'an ini, wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran di sini bukan kata tunggal Tayran di sini bukan satu burung, tapi maknanya sangat banyak burung sehingga ahli tafsir mengatakan saking banyaknya burung itu membentuk seperti awan hitam. Seperti awan hitam yang sangat masif. Sampai-sampai Abraha dan tentaranya menyangka itu awan mau hujan gitu, saking banyaknya burung itu. Wa arsala alaihim, dan kami turunkan pada mereka, utus pada mereka burung-burung. Yang mana burung itu ada membawa 3 buah batu. 3 buah batu. Tarmihim bihijarah. Hijarah artinya batu, yaitu batu yang berasal dari neraka atau dipanaskan di neraka, min sijir. Yang mana batu itu jumlahnya 3, dibawa 2 di kaki, digenggam di 2 di kakinya, 1 di paruhnya, di paruh burung tersebut. Kemudian burung-burung tersebut melemparkan yang jumlahnya Masya Allah tabarakallah banyak banget itu, lalu melemparkan ke bawah sehingga terkenalah pasukan-pasukan Abraha, dan sebagian dari pasukan Abraha itu mati langsung. Matinya itu mengenaskan. Ketika batu itu mengenai badan seseorang, maka lumerlah seperti lumernya lilin ketika panas gitu. Lumer badannya. Dan Abraha termasuk orang yang tidak mati di tempat. Banyak yang mati di tempat, tetapi sebagian mati di perjalanan menuju Yaman. Dan Abraha termasuk orang yang tidak mati di lokasi, tetapi Abraha tunggang langgang lari ke Yaman. Ketika di Yaman dia sakit keras setelah peristiwa itu, lalu dia menceritakan apa yang dia alami, lalu dia mati juga mengenaskan karena dia ternyata di slow azab azabnya tuh lambat gitu, azabnya tuh tidak dibikin cepat mati gitu, disiksa dulu gitu. Itulah Abraha, hikmahnya kenapa dia tidak langsung mati, supaya menceritakan kejadian ini bagi orang-orang di wilayahnya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Fil dengan ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad? Melihat di sini bukan hanya dengan mata tapi ilmu pengetahuan karena peristiwa itu sangat viral di zamannya. Tidak ada orang yang tidak tahu peristiwa penjagaan Allah dan hancurnya pasukan Abraha itu. Semua orang tahu. Dan ini menjadi bukti bahwasanya Allah benar-benar menjadikan Nabi itu tokoh yang real, bukan tokoh yang fiktif bagaimana tudingan sebagian orang gitu kan. Muhammad tak ada. Buktinya Nabi Muhammad lahir di tahun di mana peristiwa yang sangat dahsyat itu terjadi dan semua orang tahu. Pas 2 bulan setelah itu Nabi Muhammad SAW lahir, makanya Nabi dikatakan lahir di tahun gajah. Ini pendapat yang paling tepat dalam buku-buku sejarah Islam. Seolah-olah peristiwa dalam surat Al-Fil ini
Ya, peristiwa hancurnya pasukan bergajah itu seperti karpet merah bagi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wujud beliau secara historis tidak ada yang bisa menafikannya. Kemudian Allah Ta'ala firman, alam tara kaifa, bagaimana. Nah, kaifa ini kan artinya how atau bagaimana, yang mengharuskan kita untuk berpikir gitu. Bukan what, bukan apa, tentang siapa, tentang bagaimana, seluruhnya. Ya, bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan, bagaimana orang-orang yang sombong dihancurkan. Ya, fa'ala rabbika bi ashabil fil. Rabbi ada makna tarbawi di situ, tarbiyah, maknanya penjagaan Allah, ya, perlindungan Allah kepada engkau wahai Muhammad dan kepada syiar Islam yaitu Ka'bah al-musyarrafah. Bagaimana Allah mengazab ashabul fil. Kemudian alam naj'al kaidahum fi tadlil, lagi-lagi kalimatnya kalimat tanya ya. A di situ maknanya hal. Lam naj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah telah menjadikan kejahatan mereka itu menjadi suatu yang gagal atau sia-sia belaka, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang kafir itu bukan dengan sesuatu yang dibalas apple to apple ya. Gajah dibalas dengan gajah, enggak. Allah kirimkan yang kecil, burung aja gitu. Nah, burung yang batu-batu kecil, cuman kekuatannya ya. Oleh karena itu suatu militer tidak akan kuat kalau hanya angkatan darat saja. Tapi harus dikuatkan angkatan udara dengan senjata yang efisien. Ukurannya boleh kecil tetapi daya ledaknya, daya hancurnya itu luar biasa. Ya, alam naj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil ini sama sekali bukan nama burung itu ya. Ababil kata ahli tafsir itu ialah bentuk gerakan daripada burung tersebut atau bentuk format dia terbang atau jumlahnya yang sangat banyak. Terambil dari kata ibil. Ibil itu artinya kan onta ya. Onta itu kalau berjalan bersusun gitu. Ada urutannya. Begitu juga burung yang dikirimkan oleh Allah ini bukan ababil namanya, tapi ababil adalah format bagaimana dia datang, yaitu sistematis. Jadi formatnya itu terbangnya itu benar-benar terukur gitu. Arahnya, arah anginnya, ya berapa tenaga kekuatan senjatanya dan lain sebagainya. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian burung-burung itu melemparkan. Ya. Namanya melempar. Ya, ar-ramyu itu sangat-sangat efektif dalam combat, dalam pertarungan, karena dengan jarak yang jauh musuh tidak perlu disentuh langsung tapi sudah kalah gitu. Tarmihim bihijarah, lempar dengan batu min sijil, terbuat dari sijil. Ada yang mengatakan api neraka. Ya. Jadi bukan burungnya yang kecil, bukan batunya yang kecil, tapi powernya yang besar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian Allah SWT menjadikan mereka seperti asfun, ya, daun-daunan yang makulnya seperti sudah termakan oleh ulat. Daun yang hijau itu kan kalau sudah dimakan ulat hanya akan menyisakan bagian tulang daun, nama istilahnya. Nah, tulang daun itulah yang tersisa kalau sebuah lembaran daun dimakan oleh ulat. Nah, gitu. Begitu juga kondisi mereka. Tidak ada yang sisa kecuali tulang belulang mereka ketika sudah mengenai itu tadi. Hijaratan min sijil. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.